Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga jamaah salat subuh yang berbahagia Masjid As-Salam, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk mengkaji satu tema, yaitu Rihlatul Khulud. Kita akan membedah kehidupan setelah kematian, perjalanan panjang menuju kampung akhirat, di mana kita semua pasti akan menempuhnya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, ada satu perjalanan, Pak, di mana kita semua pasti akan menempuhnya. Siapapun kita, yaitu perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Hadirin sekalian, ada kalimat dari Ali bin Abi Thalib yang layak kita renungkan dengan keimanan kita. Beliau menyampaikan, ala inna dunya qadir tahalat mudbirah wal akhiratu muqbilah. Ketahuilah bahwasanya dunia itu pergi kian menjauh, Pak, sedangkan akhirat datang kian mendekat. Walikulli wahidatin minha banun, dan masing-masing dari keduanya ada pengikutnya. Dunia ada pengikutnya, demikian juga dengan akhirat ada pengikutnya. Jadi ada orang-orang yang hidupnya itu akhirat orientasinya, Pak. Yang dia miliki dari dunia dia fokuskan untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan di akhirat nanti. Dan ada orang-orang yang memang dunia orientasi hidupnya, Pak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian orang-orang yang akhirat orientasi hidupnya gitu. Fokusnya ke akhirat, mencari kemuliaan di akhirat berupa surga. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi manusia-manusia yang dunia orientasi hidupnya. Sebentar, ini bisa ditampilkan full enggak? Saya mohon maaf nih, orang begitu paham. Bisa? Coba gimana? Oke, ini ya, sudah. Alhamdulillah. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian manusia-manusia yang akhirat orientasi hidupnya, Pak. Wala takunu min abna'i dunia, jangan menjadi manusia-manusia yang dunia orientasi hidupnya. Hadirin sekalian, mari kita kenali ada apa setelah kematian. Bagaimana rute menuju pintu surga? Ya, harus paham, Pak. Karena kampung halaman kita bukan di dunia ini, ya. Kampung halaman kita di surga, Pak. Maka pastikan kita pulang kampungnya ke surga, ya. Mari kita kaji bagaimana rute Rihlatul Khulud. Ini dia, Pak.
Ini mungkin materinya tidak akan sampai semuanya karena waktunya ya, tetapi bagi hadirin sekalian yang ingin lebih dalam memahami kajian ini Pak, insya Allah hari Ahad ya, besok ada daurahnya Pak, dari awal sampai akhir di Masjid Namirah dari jam 9 sampai zuhur. Ini karena sekarang terbatas waktunya ya. Sampai jam berapa di sini biasanya kajiannya Pak? Sampai jam 11. Bapak siap sampai jam 11? Siap Pak? Saya nggak siap. Baik. Nah, ini dia. Jadi semua kita akan menempuh fase demi fase ini Pak. Dan sekarang kita berada di sini. Ya. Jadi masih panjang Pak, masih panjang perjalanan menuju surga ini, masih panjang sekali. Di mana kehidupan kita di sini menentukan yang salahnya Pak, panjang sekali. Maka goalnya apa kajian ini? Agar kita bisa benar mengisi kehidupan di dunia yang sebentar ini Pak. Ya, kenapa? Karena yang sebentar ini menentukan yang salahnya. Gagal kita mengisi kehidupan di sini, maka kita akan gagal selanjutnya Pak. Kalau kita benar sukses di sini, maka akan sukses setelahnya. Ya, itulah aturan main yang Allah berikan kepada kita gitu. Baik, hadirin sekalian, perjalanan panjang menuju kampung akhirat itu diawali dengan kematian Pak. Startnya di sini ya, kematian. Jadi startnya itu kematian. Dan setiap kita tidak tahu loh Pak, kapan kita akan mati. Jadi harus siap memang. Jangan punya anggapan masih lama, masih jauh, jangan. Kenapa? Karena boleh jadi start perjalanan menuju negeri keabadian itu nanti malam, atau mungkin besok pagi, dan seterusnya. Kita nggak ada yang tahu Pak ya, rahasia semuanya. Tetapi kita yakin, seyakin-yakinnya Allah punya firman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati Pak. Semua kita ini, semua yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jadi kalau kita melihat terjemahannya, memang yang tepat ya seperti ini ya, kullu nafsin dha'iqah, dha'iqatul maut. Jadi tidak hanya diterjemahkan setiap yang berjiwa akan berjumpa, tidak, tapi merasakan kematian. Karena mati itu ada rasanya. Apa maksudnya? Orang beriman beda merasakan kematian ketika sakaratul mautnya. Orang-orang kafir beda. Akhirnya sama kita melihat, tetapi itu jelas berbeda. Bahkan mukmin yang taat dengan mukmin yang maksiat pun beda ketika merasakan kematian. Makanya mati ada rasanya. Makanya ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati gitu loh. Dimana antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Tentu sebagai seorang yang beriman, fokus kita, tujuan kita, target kita apa Pak? Kita bisa mati dengan husnul khatimah, kan begitu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar sering-sering mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, "Aksiru dzikra hadzimil lazzat, yakni al-maut." Kata Nabi yang mulia, perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Sering-sering ingat mati, Pak. Lembut hati kita. Ya. Abu Darda menyampaikan kalimat yang menarik. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Kafa bil mauti wa'izo." Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat atau peringatan dalam hidup ini. Kata beliau, ketika seseorang lalai dari mengingat kematian, maka dia telah kehilangan nasihat yang paling berharga dan guru yang terbaik dalam hidupnya. Maka ketika Nabi ditanya, Pak, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas?"
Ya Rasul, kata siapakah mukmin yang paling cerdas itu, ditanya beliau. Ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling cerdas itu mukmin yang paling banyak ingat mati, Pak. Ya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling serius menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ulaikal aqyas. Nah, mereka itu orang yang cerdas. Jadi enggak cukup ingat mati, Pak, ya. Ingat mati dan serius itu. Menyiapkan bekal, karena panjang perjalanannya, Pak. Perlu bekal kita. Dan kesempatan berbekal hanya di sini, di dunia ini. Ya. Hadirin sekalian, ada sebuah renungan, Pak. Ini beberapa nasihat dalam bentuk syair. Sebagian ulama menisbatkan kalimat-kalimat ini diucapkan, ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita lihat kalimatnya bagaimana. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jana layl hal ta'ishu ilal fajr. Berbekalah dengan ketakwaan, kata beliau. Kenapa? Karena kamu tidak tahu apabila malam telah gelap, apakah kamu masih hidup sampai besok. Kadang tahu, Pak, ya, rahasia. Faka min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang-orang yang sehat, Pak, ternyata matinya tanpa sakit dulu, betul. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahr. Dan berapa banyak orang yang sakit ternyata masih lama hidupnya. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda di waktu sore dan pagi hari itu masih tertawa. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya telah digunting untuk membungkusnya, sedangkan dia tidak sadar, dia tidak tahu betapa dekat kematian dengan dirinya. Ya, maka hadirin sekalian, ada yang menarik ketika seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri, Pak, beliau menyampaikan bahwasannya umur kita itu kan itu kumpulan dari hari-hari, Pak, ya. Jadi semakin di sini semakin berkurang jatahnya, kan begitu. Ya, sepanjang apapun Bapak Ibu sekalian, sepanjang dan selama apapun hidup kita, umur kita, yang kita minta, yang kita inginkan, pastilah ujungnya apa? Ya kematian, habis juga, Pak. Ini kata Hasan Al-Basri, ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun. Sesungguhnya kamu itu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Idza zahaba yaumun zahaba ba'duka. Apabila berlalu satu hari darimu, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Artinya apa? Berganti hari, Pak. Itu yang sudah kita lewati enggak akan pernah kembali selama-lamanya. Ya, sekarang, Pak, sekarang hari apa? Hari Sabtu. Jam berapa sekarang? Jam 5.55, ya. Jam 5.55 ini, Pak, yang sekarang ini hanya sekali-kalinya dalam hidup kita. Ustadz, masih ada besok sama jamnya, ya, jam 5:55. Iya, Pak, sudah beda hari, Pak. Sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad. Sama Ustadz, jamnya sama, harinya sama. Jam 5:55 hari Sabtu. Ya, sudah berbeda minggunya, Pak, dan seterusnya. Sedangkan yang sudah kita jalani itu, Pak, akan ditanya oleh Allah semuanya. Ya, saya paling senang di meja kerja saya itu, atau di rumah itu, saya punya kalender yang ini, Pak, yang harian gitu. Ada kan, Bro, ya? Karena saya banyak belajar, banyak diingatkan. Sekarang ini bulan Maret, terus masih tebal, kan? Coba nanti kalau sudah bulan Desember gimana, Pak? Menipis, betul tidak? Karena setiap hari robek gitu kan terus. Memang begitu. Maka nanti Allah Ta'ala mengingatkan kita, Pak. Ya, ini kan umur kita ini terbatas, Pak. Umur umat Nabi ini kan terbatas. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan,
a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Jadi umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun, Pak. Wa aqalluhu man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu. Jadi sedikit, yang lebih dari 70 tahun itu enggak banyak. Yang lebih dari 60, 70 itu enggak banyak. Ada survei umur orang Indonesia ini, Pak, antara 60 sampai 65 kebanyakannya. Antara 60 sampai 65. Apa artinya? Memang ya seperti itu gitu. Walaupun memang ada juga yang sebelum 60, tapi kan sedikit. Selebihnya yang banyak meninggal di kisaran 60 sampai 65. Survei itu begitu. Orang Indonesia apa? Ya memang begitulah yang disampaikan, betul tidak? Ini sablanya apa? Ini qad, ini wahyu, Pak. Imani oleh kita. Artinya apa? Orang kalau sudah berada di umur-umur ini harus siap-siap gitu loh. Maka nanti Allah Ta'ala mengingatkan ketika seseorang umurnya sudah sampai 40 tahun, diingatkan oleh Allah, ya, diingatkan, Pak. Apa maksudnya? Diingatkan agar serius. Kalau sudah masuk 40 tahun bahkan lebih, harus sungguh-sungguh untuk akhiratnya gitu. Bahkan Allah ngajarin kita doanya, Pak. Diajarin. Nggak hanya berdoa, tetapi renungkan tuh isi doanya. Sudahkah ada dalam diri kita? Luar biasa, Pak. Allah Maha Baik. Ini ada di surat apa? Di surat Al-Ahqaf, ya, di mana Allah Ta'ala mengajarkan kita doa ketika umur kita sudah 40 tahun atau lebih. Ada ayat di sini, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, hingga apabila manusia sudah sampai kepada puncak kedewasaannya, yaitu pada umur 40 tahun. Qal, dia harus berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafal, Bu? Halo? Ibu hafal, Bu? Ini menarik, Pak. Tentu tidak hanya kita mengucapkannya, tetapi renungkan isinya, Pak. Kenapa? Karena doa ini nih isinya, Pak, mengarahkan kita agar kita ketika berumur 40 tahun bahkan lebih fokus dengan yang 6 ini. Diingatkan, sudah belum ada 6 ini pada diri kita aja loh. Kita udah mau pulang, betul tidak, Pak? Kan begitu grafiknya kan, pasti. Ya. Maka kita lihat doanya nih, ini bahan renungan bersama, Pak. 6 yang Allah perintahkan ketika kita sudah berumur berapa? 40 tahun bahkan lebih. Yang pertama apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama kita diperintahkan bersyukur, Pak. Orang kalau sudah umurnya 40 tahun bahkan lebih, ada yang 60, saya yakin dia sudah banyak sekali, ya, melewati berbagai episode dalam hidupnya, Pak, ya. Ada yang pahit, yang manis, kan? Pengalamannya banyak. Dan tanya saja, Pak, lebih banyak nikmat, lebih banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Pasti nikmat, betul tidak? Diingatkan, jadi kita akan mampu mengingat betapa banyak nikmat Allah, betul tidak? Lebih banyak kelapangan dibanding kesempitan, lebih banyak diberikan kesehatan daripada sakit, kan begitu, Pak? Kata Allah, bersyukur kamu kepadaku. Syukur tuh dengan cara apa sih, Pak? Dengan cara gunakan itu, umur itu yang Allah berikan dan amanah berupa dunia, baik harta, tahta, keluarga, untuk mendekat kepada Allah. Itu syukur, kan? Yang kedua, wa ala walidai, diperintahkannya kita untuk mengingat kedua orang tua, Pak.
Ini kalau sudah umur 40 ini Pak, kenapa ke umur 40 diingatkan? Ya tentu dari sebelumnya juga diingatkan, cuman pas umur 40 tegas Allah ingatkan. Kenapa? Karena kalau kita umurnya 40 tahun bahkan lebih, berarti orang tua kita sudah berumur 60 ke atas, ya kan? Yang namanya umur 60 bahkan lebih sudah mulai lemah Pak. Orang tua kita memerlukan perhatian kita kan, dan juga kasih sayang kita. Diingatkan, kamu nggak akan seperti ini kalau nggak ada mereka gitu loh. Kenapa? Karena ketika seseorang berumur 40 tahun bahkan lebih, kalau orang yang berkarir Pak, dia sudah menemukan apa ya, kemapanannya lah, kan begitu kebanyakan, betul tidak Pak? Sudah mulai punya rumah sendiri kan, pekerjaan, punya anak, keluarga gitu ya, mulai sibuk dengan keluarganya, dengan kerjaannya. Nah kebanyakan lupa dengan orang tuanya Pak. Maka diingatkan gitu loh, diingatkan. Atau mungkin di antara kita ada yang sudah meninggal orang tuanya dan kita sudah sukses Pak, diberikan amanah harta yang berlimpah. Ingat orang tua yang sudah meninggal, mungkin orang tua kita belum pernah haji gitu kan. Nah kita diberikan kemudahan Pak, ingat mereka, hajikan tuh yang sudah meninggal, betul tidak? Dan yang lainnya gitu loh. Mungkin orang tua kita pernah memberikan ya wasiat atau apalah ketika hidupnya, ingin mungkin membangun masjid, membuat kebaikan, tapi belum terlaksana. Nah kita yang sudah berhasil Pak, lakukan, itu amal soleh kita, bentuk bakti kita kepada mereka, luar biasa ya. Kemudian wa an a'mala sholihan tardoh ya, yang ketiga nih, amal soleh yang diridhoi. Kenapa? Kalau sudah 40 tahun lebih Pak, harus fokus untuk akhiratnya. Semua yang dia kerjakan evaluasi, ini kira-kira yang dia kerjakan ini kemana arahnya gitu loh. Ini konteksnya Pak, kalau bapak ibu berangkat dari rumah, ada yang masih bekerja, maka luruskan niat, betul tidak? Pastikan Pak kerjanya menjadi ibadah. Kalau ibadahnya sendiri bagaimana, jangan yang wajib saja dong ya, yang sunnah kerjakan. Jangan cuma sholat rawatib, sholat wajib saja, tapi juga sholat tahajudnya, duhanya, rawatib kerjakan, tilawah Qur'annya, saum sunnahnya, karena itulah amalan-amalan yang akan mendekatkan dia kepada Allah Pak. Nah kalau kita bisa sehari tilawah WhatsApp orang sekarang boleh ditilawahi ya. WA sekarang Pak, orang berjam-jam buka medsos berjam-jam, betul tidak Pak? Enjoy, tangannya gini-gini terus berjam-jam. Masa nggak bisa baca Quran? Satu hari 1 juz. Itu kalau kita baca Quran satu hari 1 juz berapa menit sih Pak? Sejam lah ya. Bisa tidak? Coba kalau istiqomah sehari 1 juz, sebulan khatam Quran kita Pak, hidup hati kita, betul tidak? Tenang bahagia kita dengan Al-Quran Pak. Tapi kenapa kok nggak sanggup gitu? Nah, ini bahan renungan kita bersama ya. Kalau baca Quran baru juga beberapa ayat sudah mual Pak. Mual Pak, mualas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masuk WA Pak. Shadaqallahul azim. Baru 2 ayat sudah beres ya. Masuk WA pas buka semangat Pak, saking semangatnya seperti dapat wahyu dari Jibril katanya Pak. Ini sudah umur 40, jangan seperti itu Pak ya. Ayolah kita buka Al-Quran, betul tidak Pak? Bahagia kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki aku ya Allah agar bisa menjadi teladan contoh yang baik untuk anak cucuku. Kenapa? Karena umur 40 tahun berarti anaknya sudah dewasa kan begitu. Anak itu perlu contoh Pak. Dia akan mencontoh siapa coba? Ya pasti orang tuanya. Buat bangga anak-anak kita dengan keberadaan kita Pak, dan cucu kita ke depannya. Makanya harus jadi contoh terbaik, biar nanti ketika kita meninggal dunia yang diceritakan itu kebaikan kita, itu kan doa Pak, betul tidak? Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, waj'alli ya lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ini buah tutur yang baik untuk generasiku kemudian hari, kan begitu Pak? Maksudnya apa? Agar yang diingat itu kebaikannya saja gitu. Itu kan doa terus ya.
dan didik anak-anak kita gitu ya. Yang kelima, ini tubtu ilaika ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau. Umur 40 bahkan lebih, sudah 50 60 harus terus dengan tobat. Karena enggak lama lagi kita akan pulang. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ya bani Adam khaffifil hamla fa inna safar ba'id. Ya anak Adam, ringankan beban. Maksudnya dosa ini Pak, bersihkan dari dosa. Jangan memperberat diri dengan kemaksiatan. Kenapa? Fa inna safar ba'id. Karena safar perjalanannya masih panjang kan Pak ya, masih panjang Pak. Kata beliau khafifil hamla, maksudnya apa? Terus dengan tobat. Karena dalam menjalani hidup ini kan pasti kita berbuat kesalahan, betul tidak? Pastilah berbuat kesalahan, nggak ada yang tidak berbuat kesalahan. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang Islam. Apa maksudnya? Kata para ulama, kalau sudah umur 40 tahun ke atas sing serius belajar agama Islam Pak, agar kita matinya di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali mati di atas Islam. Nah, kabar buruknya Pak, sekarang kita berada di penghujung akhir zaman Pak. Banyak fitnah, banyak ujian. Yang Nabi gambarkan fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang menyebabkan apa? Yusbihu rajulun mu'minan, pagi seseorang beriman, wa yumsi kafiron, sorenya hilang iman, kafir Pak. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sebaliknya, sore dia beriman, paginya kafir. Begitu mudahnya orang hilang iman gitu. Apa penyebabnya? Kata Nabi yang mulia di hadis ini, yabi'u dinahu bi ardin minad dunya, karena dia menjual agama untuk mendapatkan dunia. Nah, sekarang kita dapati Pak, orang banyak menjual akhiratnya, mengorbankan akhiratnya Pak untuk dunia yang sebentar tadi itu. Ya, maka diingatkan. Nah, hadirin sekalian, kembali bahwa umur kita tidak lama Pak, kisarannya itu antara 60 sampai 70, dan diingatkan ketika umur sudah sampai kepada 40 tahun agar kita mengerjakan yang 6 hal tadi Pak ya. Kita bersyukur, kita berbakti kepada kedua orang tua, bersungguh-sungguh dengan amal soleh, kemudian kita didik anak-anak kita dan menjadi contoh buat mereka kita. Yang kelima, tobat yang nasuha, yang sebenarnya tobat, dan kita belajar Islam yang serius Pak. Itu cara meraih husnul khatimah di surat Al-Ahqaf ya. Baik, kemudian hadirin sekalian, setelah manusia meninggal dunia Pak, detailnya seperti apa kita akan bedah di Masjid Namirah. Karena ada proses sakaratul maut tadi itu, rasa kematian. Orang beriman yang taat beda merasakan kematian dengan orang-orang yang maksiat. Seperti apa kita bedah di Masjid Namirah insyaallah. Silakan hadirin hari Ahad besok yang punya waktu. Nah, kita langsung Pak, setelah manusia meninggal dunia, maka manusia akan menempuh kehidupan di alam barzakh. Ini persinggahan yang pertama untuk dirinya Pak, untuk kita semua gitu ya. Dalil tentang alam barzakh ini disebutkan di Quran dan di dalam sunnah Pak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu kata Nabi, awalu manzilin min manazilil akhirah, ya, adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat yang sangat panjang sekali Pak. Jaminannya, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, apabila seseorang selamat darinya, dari barzakhnya, dari kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka yang setelahnya akan lebih mudah, lebih ringan baginya. Wa ilam yanju minhu, dan yang tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang setelahnya akan lebih berat baginya Pak. Maka Nabi sering menggambarkan bahwa kuburan itu, kata Nabi yang mulia, al-qabr raudhah min riyadil jannah, dia bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau dia bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, di alam barzakh kita kan sendiri Pak ya, sendiri ya Pak. Istri tercinta nggak akan nemenin, nggak? Ya buat ibu ya Bu ya, ibu sendiri nanti Bu.
Suami tercinta nggak akan nemenin, Bu. Atau anak-anak kita nggak akan nemenin, orang tua kita nggak akan nemenin, Pak. Nabi menyebutkan yatba'ul mayyita salasah, ada 3 perkara yang akan mengiringi seseorang ketika diusung ke pekuburannya. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, amal-amalnya, Pak. Kata Nabi ini fayarji'u isnani, 2 tuh kembali, Pak. Wa yabqa wahid, yang tetap itu 1. Mana yang kembali? Yarji'u ahluhu wa maluhu, ya, keluarga, harta kembali, betul tidak? Seseorang yang dikuburkan itu balik lagi tuh, keluarga besarnya, bahkan istrinya kalau suami meninggal itu balik lagi, anak-anaknya balik lagi, hartanya, mobil yang mengiringi kembali lagi, Pak, nggak ada yang ikut. Wa yabqa amaluh, nah yang ikut sampai ke alam kubur apa? Ya amalnya. Hanya amal di sini umum. Ada amal baik, ada amal buruk, umum. Amal baik pasti mengantarkan kepada taman di antara taman-taman surga, kan begitu. Amal buruk mengantarkan kepada lubang di antara lubang-lubang neraka. Kita beriman dengan itu. Nah, maka Nabi memberikan kepada kita tuntunan, Pak. Apa tuntunan? Karena begini ya, Pak, ya, hadirin sekalian. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, Pak, berarti pindah dari dunia ke alam barzakh. Selama masih ada dunia, berarti ya, selama belum kiamat masih ada dunia. Jadi orang yang di sini, Pak, masih sangat mungkin mendapatkan kebaikan dari sini. Syaratnya dia mengerjakan membangunnya. Karena kalau sudah terjadi kiamat, ini udah nggak ada, berarti tinggal perhitungan. Nah, di sini, Pak, Nabi memberikan kepada kita arahan. Ya Allah, ini harusnya fokus kita, Pak. Kita mati kita sebentar, betul tidak? Tadi kan umur kita hanya 60, 70, Pak. Kalau kita cerdas beramal di umur yang sebentar di sini itu, Pak, kita sangat mungkin kita mati akan mengalir terus kebaikan kita. Asal ketika kita di sini kita fokus dengan amal-amal itu. Karena kalau sudah kiamat terjadi, ini udah nggak ada, apa hancur, sudah berakhir. Ladang amalnya berakhir gitu. Tapi kalau kita berbuat belum kiamat, ngalir terus. Di antaranya apa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tuntunan amal. Terkenal hadisnya, "Idza matal insan." Wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam. Apabila seseorang meninggal dunia, Pak, atau anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka terputus semua amalnya gitu. Illa min salasah, kecuali tiga hal. Nah, yang 3 ini nggak akan terputus. Maka orang yang cerdas itu yang fokus ke sini, Pak. Kenapa? Amal banyak, Pak, ya, umur terbatas, betul tidak? Nggak mungkin semua dikerjakan. Jangan sampai ketiga amal ini yang harus menjadi skala prioritas kita nggak dikerjakan, maka kita akan menyesal. Nanti kita akan sampaikan bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Dia menyesal, Pak. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sampai kemudian Quran menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah berada di barzakh. Ini dia kalimatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada kamu. Fayaqulu, sehingga nanti kamu berkata dengan penuh penyesalan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, sekiranya engkau tangguhkan kematianku sebentar saja. Ingin ditangguhkan, Pak. Untuk apa sih, Pak? Itu rumahnya masih baru dibangun, baru direnovasi. Atau ini mobilnya baru, beli baru, belum dinikmati dengan puas. Atau anak-anak, handai tolan, keluarga. Bukan untuk itu. Lihat kalimatnya, fa as-saddaqa. Saya ingin sedekah, gitu loh, Pak. Wa akum minas solihin, dan aku ingin termasuk orang-orang yang saleh. Kenapa?
Para ulama ahli tafsir menyampaikan seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi, bahkan Ibn Katsir menyampaikan, karena seseorang baru tahu, Pak, ternyata sedekah ini pahalanya di alam barzah luar biasa. Dia menyesal umurnya habis digunakan untuk nyari harta, pas udah ngumpul dia mati dan nggak sempat itu, Pak. Menyesal tidak? Menyesal. Nah, kayak seperti ini, jadi amal yang terus ngalir kan. Coba, ini sedang direnov masjid misalkan, Pak, kesempatan nih, wakaf gitu ya. Nah, itu masuk, Pak. Kembali ke dia itu gitu loh. Seperti itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang saleh yang mendoakan. Ini fokus kita, Pak. Tanya, sudah ketiga amal ini menjadi skala prioritas dalam beramal untuk kita? Kalau belum, segera lakukan agar tidak menyesal kemudian hari, di mana penyesalan tidak ada guna dan manfaatnya. Ya, hadirin sekalian, ada tayangan, Pak, ya, mudah-mudahan mengingatkan kita nih. Sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa akan ada episode malam pertama di alam kubur, Pak. Ini yang menentukan sekali. Semua kita akan mengalami malam pertama di alam kubur. Kenapa? Bapak Ibu, kan alam kubur, alam barzakh itu sesuatu yang gaib, Pak, ya. Kita nggak bisa ya mengetahui perkara-perkara di alam kubur kecuali kembali kepada wahyu, ya. Qala Allah, qala Rasul. Karena itu gaib, kita nggak diberikan ilmu, Pak. Tetapi kan di dunia kita diperintahkan ya untuk oleh Nabi untuk berziarah, betul tidak, Pak? Coba, Pak, lihat renungkan ini kuburan segini, Pak. Ukuran berapa sih kuburan itu, Pak? Hah? Ukuran berapa? 2x1, betul? Segini aja, Pak. Yang di bawah apa sih, Pak? Ya, kain kafan saja 2 helai. Itu dalamnya berapa? Ada 3 meter dalam enggak nyampe, ya? 2 meteran, betul tidak? Ya itu kan, digali liang lahat, dimasukkan, tutup pakai padung dan diuruk kita pakai tanah, ya udah segitu. Itu di dunia. Maka Nabi memerintahkan, coba kamu renungkan, datangi itu kuburan agar ingat mati gitu loh, bahwa itulah akhir daripada kehidupan kamu. Tetapi kan kita diperintahkan juga menggali hakikat alam kubur gitu. Nah, disebutkan tadi kita sudah bahas, Pak. Jadi yang namanya alam kubur ini menentukan sekali, Pak. Seseorang yang menempuh alam kubur, Pak, ada 2. Ada yang dia menanti hari kebangkitan, dia menanti dengan kenikmatan, nikmat kubur. Kita beriman ada nikmat kubur. Dan ada orang yang menanti datangnya hari kebangkitan nanti dengan kesengsaraan, Pak. Ada kan begitu. Nah, orang yang menanti dalam kenikmatan nggak kerasa, Pak. Selama apapun dia di alam barzah nggak kerasa, sebentar sekali. Nabi mengingatkan kepada kita, orang yang beriman itu akan ditemani oleh seseorang yang menyenangkan. Siapa dia? Amal solehnya, kan? Di depan dibukakan tempat kembali di surga, Pak. Coba pemandangan surga udah dia lihat. Diluaskan alam barzakh dan disuruh tidur. Orang kalau sudah melihat yang indah-indah, bahagia, tidurnya bagaimana, Pak? Nyenyak tidak? Nyenyak, Pak. Dan kalau nyenyak nggak kerasa. Saya pernah, Pak, belum lama saya bimbing program umroh dan napak tilas bumi para nabi. Dia agak lama, Pak, 3 minggu. Jakarta ke Madinah, Madinah ke Mekah, dari Jeddah langsung ke Mesir, langsung ke Palestina Aqsa, ke Yordan, ke Turki. Capek ya, Pak. Pulang dari Turki ke Jakarta kan agak lama, 12 jam, Pak. Saking capeknya saya tidur nyenyak, Pak, sampai enggak dapat makan di pesawat. Saking capek tidur aja gitu. Kayak sebentar, Pak, nyampe udah mau mendarat lagi kan. Kayak tadi naik. Itu kalau kita apa? Nyenyak, bahagia, betul tidak, Pak? Begitu. Nyenyak tidurnya gitu loh. Nah, orang kalau sebelum tidurnya bagaimana malam pertamanya, Pak? Melihat sosok yang menakutkan, itu kan amal buruknya diwujudkan dalam bentuk makhluk yang menakutkan. Gak usah lama-lama duduk dengan orang yang tidak kita suka, bagaimana, Pak? Gak usah lama-lama lah. Pada menit saja kita nggak betah, betul tidak? Duduk dekat dengan orang yang tidak kita suka itu bagaimana sih, menyiksa kita, betul tidak? Pemandangannya pemandangan neraka, Pak. Disempitkan alam kubur, disuruh tidur.
dan nanti akan dibangunkan pagi sore melihat azab neraka. Ngeri sekali. Quran begitu menggambarkannya, berkepanjangan terus seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita mati sekarang, kalau kiamatnya minggu depan sebentar, kita nggak tahu kan. Kalau sekarang kita mati mungkin kiamatnya ratusan tahun lagi, mulai jadi ribuan tahun lagi, kita nggak paham. Betul tidak Pak? Maka yang sebentar di dunia harus kita maksimalkan, saudara. Penutup, ini ada syair dari Dr. Aid Al-Qarni, bagus sekali kalimatnya Pak, tentang malam pertama di alam kubur. Kata beliau, wahai orang tua yang telah bongkok punggungnya dan dekat ajalnya, apakah engkau telah bersiap-siap menghadapi malam pertama? Wahai pemuda gagah yang bergelimang harta dan sejuta asa, apakah engkau sudah bersiap-siap menghadapi malam pertama? Ia adalah malam pertama dengan dua wajah, mungkin menjadi malam pertama bagi malam-malam surga berikutnya, atau menjadi malam pertama bagi malam-malam neraka berikutnya. Mari kita lihat tayangan ini, penutup kita. Mudah-mudahan melembutkan hati Pak ya. Ini seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Habibi al-ghali, هذا المكان هو مكاني ومكانك. التي إذا عدنا سندخلها مشغولين كما نحن نحمل غيرنا من الناس، ونأتيهم إلى هذه المصبرة ثم ندفنهم في هذا المكان. انظر يا رعاك الله، انظر إلى مكانك. التراب هو فراشك، التراب هو فراشك وهو غطاءك. هذا المكان الذي ستوضع فيه وسأوضع أنا فيه، لكن يا ترى ما هو الحال؟ ما هو المصير في هذا المكان الذي تراه الآن أمامك؟ هذا المكان ستوضع فيه وستلحق. هذا المكان هو مكان ضيق. هذا المكان إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أخي الغالي، ربما تعيش في بيتك في قصور وتلك الدور العظيمة الفاخرة، ومع ذلك تشعر بضيق وتشعر بهم وتشعر بأمور تجعل حياتك كلها نكد. ولكن في هذا المكان يا الله، ما هذا المكان، هذه الحفرة أنيسك عملك، إما الصالح وإما غير ذلك. في هذا المكان الدود يأتيك فيأكل جسدك. ذلك الجسد ربما كان جميلا، ولكن هيهات هيهات، إما نعيم وإما جحيم. فاعمل لنفسك في هذا المكان الذي والله لن تستطيع عليه إلا إذا كنت صاحب خوف من الله وأمل صالح قدمته لهذه الحفرة. سبحان الله، ربما لا تستطيع أن تنام في أفخر الأماكن، فكيف بهذا الكلام الذي أسأل الله لي ولك الختام؟ تب إلى الله، تب إلى الله، اندم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه. لا تستطيع أن تعيش في بيت ضيق، والله لا تستطيع. فكيف بهذه الحفرة؟ أنصح نفسي وإياك بالرجوع إلى الله بالندم، بالتوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل يا عبادي
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم إنه ولي ذلك. Hadirin sekalian, ini yang disampaikan pada pagi hari ini Pak ya, mudah-mudahan menjadi nasihat yang melembutkan hati, bahwa ini sebuah keniscayaan di mana saya, Bapak Ibu pasti akan menempuhnya. Adapun sisanya Pak ya, nih bagaimana hari kebangkitan, kemudian juga bagaimana mahsyar, dan bagaimana as-sirat, dan gambaran surga dan neraka insya Allah akan dibedah di Masjid Namirah dalam bentuk daurah dari jam 9 sampai zuhur ya, hari Ahad besok berarti. Silakan yang ingin lebih dalam bisa datang ke Masjid Namirah, mudah-mudahan kita bisa faham ada apa setelah kematian agar lebih serius Pak di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.